Lo lagi ngerasa capek nggak sih? Capek sama hidup yang gak jelas arahnya. Udah kerja keras, tapi hasilnya nggak kelihatan. Udah berusaha baik sama orang, tapi ditinggal. Mau ambil keputusan, tapi takut salah. Dan yang paling nyebelin, lo nggak tahu harus cerita ke siapa, karena orang lain cuma bilang, sabar aja. Lo cuma pengen semua ini cepet selesai, tapi lo tahu nggak segampang itu. Kalau lo lagi ngerasa semua hal di hidup lo serba nggak pasti, video ini buat lo. Hari ini, gue nggak mau ngasih lo kata-kata motivasi kosong. Gue tahu lo mungkin udah denger ribuan kali kalimat kayak, tetap semangat ya. Tapi kenyataannya, semangat aja nggak cukup buat ngadepin ketidakpastian. Di video ini, gue pengen ngobrolin hal yang jarang dibahas orang waktu mereka ngomongin soal hidup. Gimana caranya tetap bertahan saat lo nggak tahu arah hidup lo kemana. Lo akan tahu kenapa rasa capek lo itu valid. Lo akan ngerti kenapa ketidakpastian itu sebenarnya bukan akhir. Dan lo akan tahu langkah kecil apa yang bisa lo lakuin biar lo nggak tenggelam di rasa putus asa. Gue janji, kalau lo tonton sampai habis, lo akan dapat cara pandang baru tentang hidup lo yang sekarang rasanya lagi berantakan. Kadang, lo ngerasa gagal karena semua hal di hidup lo nggak berjalan seperti rencana. Kerja keras nggak dihargai, hubungan nggak berjalan baik, keluarga nggak ngerti, dan keadaan nggak kunjung membaik. Lo jadi mikir, apa gue salah jalan ya? Padahal lo nggak salah. Ketidakpastian itu bagian dari hidup semua orang, bukan cuma lo. Yang penting bukan tentang gimana lo bisa kontrol semua hal, tapi gimana lo bisa tetap jalan meskipun lo nggak tahu hasil akhirnya. Banyak orang kira resiliensi itu artinya lo harus bisa senyum terus, nggak boleh nangis, nggak boleh capek. Padahal, resiliensi itu soal gimana lo bangkit setiap kali lo jatuh, meski lo nggak tahu harus mulai dari mana. Lo boleh capek, lo boleh nangis, lo boleh ngerasa takut. Tapi jangan biarin rasa takut itu bikin lo berhenti sama sekali. Coba lakukan 3 hal ini buat bangkit saat hidup lagi nggak pasti. 1. Fokus sama hal yang bisa lo kontrol. Lo nggak bisa kontrol ekonomi, tapi lo bisa kontrol pengeluaran lo. Lo nggak bisa kontrol orang lain, tapi lo bisa kontrol respon lo. Lo nggak bisa kontrol semua hasil, tapi lo bisa kontrol usaha lo hari ini. 2. Bikin rutinitas kecil. Pagi lo bangun, minum air putih, rapihin tempat tidur, atau jalan kaki sebentar. Hal-hal kecil ini bisa bikin lo ngerasa punya kendali di tengah situasi yang nggak pasti. 3. Jangan takut cerita. Lo nggak harus kuat sendirian. Kadang cerita ke teman, keluarga, atau bahkan catat di notes aja cukup bikin lega. Minta bantuan bukan berarti lemah, tapi tanda lo masih mau bertahan. Kadang hidup tuh kayak sinyal wifi, ya kan? Full bar pas nggak butuh, hilang pas lagi butuh-butuhnya. Tapi setelah lo matiin nyalain router, sinyalnya balik lagi. Sama kayak hidup, kadang lo cuma butuh pause, tarik nafas, lalu mulai lagi. Gua pengen tahu, apa hal yang bikin lo ngerasa hidup lo lagi nggak pasti akhir-akhir ini? Tulis di kolom komentar sekarang, biar lo ingat. Dan siapa tahu, orang lain juga ngalamin hal yang sama. Hidup nggak akan pernah pasti, dan itu nggak apa-apa. Lo nggak perlu tahu semua jawabannya sekarang. Yang penting, lo nggak berhenti. Resiliensi itu bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang mau terus jalan meskipun pelan. Pelan-pelan aja, tapi jangan berhenti. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, atau mungkin bikin lo sedikit lebih lega, jangan lupa klik subscribe, biar lo ndak sendirian di perjalanan ini. Kalau lo punya teman yang lagi ngerasa capek sama hidup, kirim video ini ke dia, biar dia tahu dia nggak sendiri. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, lo masih di sini.
lo masih bertahan, dan itu tandanya lo lebih kuat dari yang lo kira.